Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2881, Melarikan diri. Shin Qihu mengejar, niat membunuh keluar dari matanya dan terwujud, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Langit dan bumi di sekelilingnya runtuh sepotong demi sepotong, dan kekuatannya begitu kuat hingga ia mencapai tingkat kelima. Satu gerakan darinya bisa membuat langit dan bumi menjadi pucat. Keberadaan seperti itu benar-benar mengganggu keseimbangan langit dan bumi. Tidak heran dia dibenci oleh langit dan bumi. Namun, langit dan bumi di sini sudah mati, dan tidak mungkin untuk membatasi dia sama sekali, memungkinkan Shin Qihu melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya. Kecepatannya lebih tinggi dari Ling Han, dan dia mengejar Ling Han tidak lama kemudian. Ling Han menggunakan trik yang sama, dan mengayunkan pedangnya lagi, menebas ke arah Shin Qihu. Kali ini, Shin Qihu sudah siap. Dia mengeluarkan tongkat perak panjang dan memukulnya ke arah Sabre Qi. Ledakan, Sabre Qi hancur, berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Aura pembunuh melonjak, dan masih memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Shin Qihu tidak berani menerobos masuk. Apa yang dia takutkan bukanlah serangan kekuatan dari pedang yang patah, tetapi aura pembunuh yang mengerikan yang dapat terwujud dan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Namun, nama keajaiban terbesar sepanjang keabadian bukan hanya untuk pertunjukan. Dia tidak memaksakan jalannya. Sebaliknya, dia melemparkan pukulan yang mendarat di afterimage yang hancur, menyebabkan darah muncul di tinjunya lagi. Ling Han melihat ini, tapi dia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Ini karena Shin Qihu tahu bahwa karena dia selalu mewaspadai Sabre Qi, dia hanya akan terus diblokir. Dia ingin mengubah hasil ini dengan mencoba menggunakan kekuatan tinjunya untuk menghancurkan aura pembunuh. Jika itu adalah Ling Han, dia juga akan melakukan hal yang sama dan berinisiatif untuk beradaptasi dengan aura pembunuh ini. Lagi pula, itu sudah dibubarkan oleh alat yang berharga, dan kematiannya tidak bisa dibandingkan. Namun, Ling Han tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melarikan diri. Ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dikejar oleh keajaiban terbesar sepanjang keabadian seperti Shin Qihu membawa tekanan yang sangat besar. Mungkin itu bisa membantunya naik ke puncak tingkat kedua, dan naik ke tingkat ketiga dari sana. Ini juga merupakan kesempatan bagi Ling Han, dan kesempatan selalu berdampingan dengan bahaya. Satu melarikan diri, dan yang lainnya mengejar. Setiap kali Shin Qihu menyusul, Ling Han akan menggunakan pedangnya yang rusak untuk menyerang, mengulur waktu dan ruang untuk melarikan diri lagi. 10 hari, sebulan, dan setengah tahun berlalu. Waktu terus berlalu, tetapi kedua keajaiban itu masih terlibat dalam pengejaran. Ling Han merasa bahwa kekuatan di tubuhnya menjadi semakin murni, dan dia merasa bahwa dia akan menyublim. Adapun Shin Qihu, dia beradaptasi dengan aura pembunuh lebih baik, dan kemungkinan besar dia akan melewati ambang ini. Ling Han, berapa lama lagi kamu bisa lari? Shin Qihu mencibir. Dia percaya bahwa dia akan dapat benar-benar beradaptasi dengan ancaman aura pembunuh itu paling lama dalam 3 hari. Pada saat itu, Ling Han tidak lagi memiliki cara untuk menghentikannya. Tak satu pun dari orang yang ingin dibunuh Shin Qihu bisa melarikan diri. Ling Han tidak menjawab. Dia masih memiliki satu langkah terakhir. 3 hari berlalu dalam sekejap mata saat Shin Qihu mengejar. Ketika Ling Han mengayunkan pedangnya lagi, yang pertama tertawa dingin. Gelombang tongkatnya menghancurkan Sabre Qi, dan seluruh tubuhnya terus maju, menyerbu kebentangan luas bayangan pedang yang hancur. Shin Qihu masih tidak bisa menghadapi Sabre Qi secara langsung, tetapi setelah menghancurkannya, dia tidak lagi takut.
Siu, Shin Qihu menyerbu, dan dia menyerang ke arah Ling Han dengan sapuan tongkatnya. Terima pukulan dariku juga. Pemogokan staf ini terlalu menakutkan. Seolah-olah seluruh dimensi menekan Ling Han, dan itu bisa menghancurkan segalanya. Jika Shin Qihu ditempatkan di dimensi tingkat menengah, serangannya memang akan sekuat ini. Kecakapan pertempuran tingkat kelima sebanding dengan letusan dimensi tingkat menengah. Mustahil bagi Ling Han untuk memblokirnya. Perbedaan kecakapan pertempuran antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Dia tidak ragu lagi. Dengan sebuah pemikiran, Siu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Boom, staf Shin Qihu langsung meleset dari targetnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Qihu berhenti, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika Ling Han telah merobek ruang terbuka untuk melarikan diri, maka yang pertama akan bisa merasakannya. Namun, meskipun ini adalah dimensi, itu adalah dimensi mati. Tidak ada regulasi sama sekali, dan itu terletak di Void. Bagaimana Anda akan menembus ruang di Void? Bagaimana mungkin ada ruang bagi Anda untuk menerobos? Dia menerobos Void dan kembali ke dimensi ini. Shin Qihu bergumam. Tapi ini juga tidak benar. Tanpa koordinat dimensi, dia seharusnya tidak tahu bagaimana cara keluar. Aneh, bagaimana bocah ini menghilang begitu saja? Shin Qihu berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum berbalik untuk pergi. Dia pasti akan menemukan Ling Han lagi, dan pada saat itu, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia akan langsung membunuhnya dengan satu serangan, dan dia tidak keberatan bahkan jika itu adalah serangan diam-diam. Pada levelnya, apakah dia masih peduli dengan pendapat orang lain? Ling Han, tentu saja, menggunakan kekuatan dimensi yang tak ada habisnya di tubuhnya sebagai panduan, dan langsung kembali ke dimensi. Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi dia berbeda. Dia bisa bepergian dengan bebas di Genesis World. Ini tentu saja bukan Flaming Frost Realm, tapi dimensi level rendah. Merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya, langit dan bumi langsung bereaksi, mengirimkan lapisan kesengsaraan surgawi untuk melenyapkannya. Tentu saja, ini adalah usaha yang sia-sia. Ling Han juga tidak memedulikannya. Dia sedikit mengernyit. Shin Qihu benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas merupakan keajaiban terbesar sepanjang keabadian, namun dia bahkan tidak berani melawannya pada tingkat kultivasi yang sama. Oleh karena itu, Shin Qihu bukan hanya seorang anak ajaib, tetapi dia juga orang yang ambisius dan kejam. Dia hanya menginginkan hasil, dan tidak peduli dengan prosesnya. Dia hanya ingin Ling Han mati, dan tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk membunuhnya. Ling Han menggaruk kepalanya. Bahkan jika dia naik ke tingkat ketiga, dia mungkin hanya akan setara dengan pihak lain. Faktanya, dia masih sedikit lebih rendah. Hanya jika mereka berdua berada di tingkat keempat, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menekan pihak lain. Mau bagaimana lagi? Shin Qihu sendiri adalah seorang jenius aneh yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa dianggap enteng? Jika aku mendapatkan beberapa ramuan hebat lagi, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke tingkat ketiga, gumam Ling Han. Meskipun naik ke tingkat ketiga tidak akan memungkinkan dia untuk menekan Shin Qihu, setidaknya dia akan bisa melawannya saat itu. Dengan pikiran, dia merobek ruang terbuka, dan menuju ke dimensi misterius di Void lagi. Namun, meski mudah untuk keluar, tidak mudah untuk kembali, karena dimensi itu tidak memiliki koordinat. Ling Han memasuki Void, lalu mengikuti ingatannya saat dia menuju ke arah itu. Kecepatannya luar biasa, tetapi hanya ada badai energi tak berujung di Void, dan pemandangannya tidak berubah sama sekali. Bahkan jika dia berjalan selama 100 atau 1000 tahun, seolah-olah dia hanya berputar-putar tanpa henti. Sebentar lagi, aku hampir sampai, kata Ling Han pada dirinya sendiri. Setelah berjalan selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya merasakan bahwa dimensi primitif yang hilang tidak jauh. Tetapi tepat pada saat ini,
jantung berdebar tak terlukiskan muncul di hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, cambuk hitam menyerang ke arahnya. Bagaimana bisa ada cambuk di Void? Dan siapa yang bisa menyergapnya dengan begitu akurat? Histeri. F***CK. Mengapa saya mengalaminya lagi? Apakah Void miliknya? Mengapa itu bisa muncul begitu saja? Ling Han buru-buru merobek space lagi. Dia harus melarikan diri dari Void. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tangan histeria, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bukan tingkat ke-7, jadi dia tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Dalam dimensi tingkat menengah tertentu, Raja Surgawi sedang menyempurnakan alat surgawinya di kawah gunung berapi. Dia sudah berada di sini selama 200 juta tahun, dan dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Ada raut kegembiraan di wajahnya. Menempa alat surgawi dengan tangannya sendiri seperti melihat anaknya sendiri lahir. Itu adalah perasaan gembira dan pencapaian yang tak terlukiskan. Gedebuk, ekspresi kaget tiba-tiba muncul di wajahnya karena ruang besar tiba-tiba muncul di lapisan magma di bawah kawah gunung berapi. Ada void energy yang melonjak, tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Sebenarnya ada seorang pria yang jatuh dari situ. Ada tali hitam melilit pergelangan kakinya, dan setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya ada semacam tentakel yang memancarkan aura yang sangat jahat. FX, apa-apaan ini? Chapter 2882, Koneksi Mengejutkan. Nama Raja Surgawi ini adalah Yan Jiuling, dan dia baru saja menembus ke tingkat Raja Surgawi 1 miliar tahun yang lalu. Namun, Divine Metal sulit didapat. Jadi baru 200 juta tahun yang lalu dia akhirnya berhasil mendapatkan sepotong, dan mampu menempa alat berharganya sendiri. Mampu menjadi Raja Surgawi, dia secara alami telah melihat banyak hal. Namun, ketika dia tiba-tiba melihat gunung berapi meletus dan seseorang berlari keluar, dia masih sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah kawah gunung berapi yang dapat memurnikan logam surgawi. Panas terik sangat menakutkan, dan bahkan surga ke-7 atau Raja Surgawi surga ke-8 dapat dibakar menjadi abu oleh panas yang ekstrim. Karena itu, dia terkejut, dan alat surgawi di tangannya langsung jatuh. Itu jatuh ke lava mendidih. Alat surgawiku, serunya. Ekspresinya penuh penyesalan. Kecuali dia maju ke surga ke-8, dia tidak akan mampu menahan panas yang begitu menyengat. Kalau tidak, dia akan mencari kematian jika dia dengan gegabah turun ke lahar. Pada saat ini, dia secara alami membenci pria di depannya sampai mati. Namun, pihak lain sebenarnya bisa muncul dari lahar. Seberapa menakutkankah kekuatannya? Jadi, dia hanya menatap pria itu. Dia melihat pria itu menggunakan tangannya sebagai pisau untuk memotong tentakel di pergelangan kakinya dengan sangat cepat. Seolah-olah itu adalah hal yang paling menakutkan di dunia, membuat gambar yang sangat biasa. Faktanya, ini memang benar karena ini adalah tentakel histeria. Meskipun Ling Han berhasil melarikan diri dari Void tepat waktu, salah satu tentakel histeria masih berhasil membungkus pergelangan kakinya, dan dia membawanya keluar bersamanya. Untungnya, Void menutup tepat waktu, dan tentakelnya terpotong seperti dipotong oleh pisau lipat. Sebelum Ling Han bisa menghela nafas lega, niat jahat yang tak tertandingi muncul di benaknya. Pada saat yang sama, gambar muncul di benaknya, tetapi itu tidak berasal dari niat ini. Sebaliknya, mereka datang dari kedalaman ingatannya. Apa? Dia masih memiliki ingatan seperti itu? Ling Han terkejut. Mungkinkah ini kebangkitan yang dibicarakan Meng Dong? Mengapa itu terkait dengan histeria lagi? Gambar melintas di benak Ling Han. Dia melihat makhluk aneh yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi tentakel. Itu menempel pada suatu dimensi, seolah-olah berusaha keras untuk masuk ke dalamnya, tetapi tidak mampu. Dari perbandingan ini, orang bisa tahu bahwa itu sebenarnya tentang ukuran dimensi, atau bahkan lebih besar.
Itu terlalu menakutkan. Makhluk apa yang bisa tumbuh sedemikian rupa? Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Ling Han, histeria. Itu hanya bisa jadi histeria. Itu terwujud sebagai dimensi dan melahap segalanya. Mungkinkah ini adalah adegan nyata saat menghadapi Flaming Frost Realm? Ling Han sangat terguncang. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki ingatan seperti itu, dan kebetulan kekuatan histerialah yang ingatan ini. Histeria selalu bisa menemukannya di Void dan menyerangnya dengan cepat. Mungkinkah terkait dengan ini? Masih ada lagi. Ling Han tiba-tiba terkejut. Sebelumnya, meskipun histeria datang dengan agresif dan bahkan menyerangnya, jelas tidak ada niat untuk membunuhnya. Seolah-olah ia hanya ingin ingatan yang terkubur di dalam tubuhnya. Ling Han merasa dia akan menjadi gila. Apa yang dimaksud dengan histeria? Apakah dia mencoba menembaknya beberapa kali hanya untuk membiarkan dia melihat semacam ingatan? Tidak. Ada juga niat jahat yang tak terlukiskan yang tampaknya membangkitkan semacam kekuatan yang ditekan di tubuhnya. Ledakan. Bayangan terus berkelebat di benaknya. Makhluk hidup besar itu terus-menerus menghadapi beberapa dimensi, dan dalam dimensi itu, ada banyak elit yang terlibat dalam perlawanan terhadap invasi makhluk hidup besar ini. Ini semua adalah yang mulia surgawi. Ling Han menyadari, ini jelas merupakan pertarungan antara histeria dan para elit dari Flaming Frost Realm. Adegan terus berkedip, dan histeria masih belum mampu menaklukkan dimensi ini. Dengan demikian, tubuhnya bergetar, dan ratusan titik cahaya keluar dari tubuhnya dan melintasi Void. Saat ini, pemandangan berubah, mengikuti titik-titik cahaya ini. Beberapa titik cahaya menghadapi badai energi di Void, dan dengan cepat dimusnahkan. Tetapi beberapa titik cahaya melewati Void, dan muncul di dimensi lain. Gambar itu mengikuti di belakang salah satu titik cahaya, dan memasuki suatu dimensi. Itu langsung memberi Ling Han rasa keakraban yang kuat. Alam surgawi, setitik cahaya tidak berhenti. Itu melewati alam surgawi, memasuki alam kuno, dan kemudian memasuki dunia kecil dari alam kuno. Siu, itu memasuki tubuh seseorang di sana. Itu adalah seorang wanita. Dia memiliki perut yang besar, tetapi pakaiannya compang camping. Terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa dia sangat miskin. Lebih dari sebulan kemudian, dia melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi dia meninggal saat melahirkan. Bocah itu diadopsi, tetapi dia segera tinggal di jalanan, terlibat dalam pencurian kecil-kecilan. Namun, secara kebetulan, dia menjadi murid sekte kultivasi, dan memulai jalan hidup yang berbeda. Belakangan, bocah ini benar-benar menemukan bahwa dia memiliki bakat alami yang luar biasa dalam alkimia, jadi dia mulai mempelajari alkimia. Rahang Ling Han turun tanpa sadar karena ini adalah kehidupan sebelumnya. Segera, dia melihat bagaimana dia diintimidasi oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan mencari situs kuno di mana-mana dalam upaya untuk membalikkan keadaan padanya. Pada akhirnya, dia terbunuh oleh getaran dari menara hitam, namun jiwanya terpelihara oleh menara hitam. Hanya setelah 10.000 tahun berlalu dia telah dikirim ke tubuhnya saat ini dan menggantikan inang aslinya. Selama proses ini, setitik cahaya tidak musnah, tetapi mengalami perubahan halus. Peng, tubuh Ling Han bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Gambar-gambar di benaknya menghilang, dan ribuan kekuatan dimensi di tubuhnya meletus pada saat yang sama, dengan paksa melenyapkan niat jahat yang dikirim histeria ke dalam benaknya. Weng, pikirannya menyala, dan segel muncul, langsung menekan segel yang mulia surgawi lainnya sampai mereka memucat jika dibandingkan. Ini sebenarnya adalah segel kelas 1. Ling Han benar-benar terpana. Untuk sesaat, pikirannya dipenuhi dengan segudang pikiran, dan dia merasa hatinya kacau balau. Ada terlalu banyak informasi. Dia memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengatur semua informasi ke dalam urutan yang logis. Jika adegan yang dia lihat itu nyata, dan bukan sesuatu yang sengaja dibuat oleh histeria untuk menipunya,
maka dia benar-benar terkait erat dengan histeria. Berdasarkan apa yang dia lihat, dia menebak, lebih dari 1 zaman yang lalu, histeria belum mampu menaklukkan Flaming Frost Realm dan memecahkan kacang keras ini bahkan setelah waktu yang lama. Dengan demikian, ia telah membuat sebuah rencana, menembakkan ratusan titik terang dari tubuhnya. Ini sangat mungkin mirip dengan benih kehidupan, warisan, atau semacamnya. Singkatnya, beberapa titik cahaya ini dihancurkan di Void, sementara yang lain pergi ke berbagai dimensi. Adapun Linghan, dialah yang dipilih oleh titik cahaya. Berbicara secara logis, dia seharusnya mendapatkan semacam warisan, tetapi untuk beberapa alasan, titik cahaya ini malah berhibernasi. Hanya ketika histeria melakukan kontak langsung dengannya barusan semua gambar tersembunyi ini muncul kembali, memungkinkannya untuk melihat potongan sejarah ini. Ini harus menjadi warisan karena dia telah memperoleh segel yang mulia surgawi tingkat pertama. Mempertimbangkan bahwa Meng Dong terus mengatakan bahwa Linghan belum bangun, dan bahkan memanggilnya adik laki-lakinya, dia juga harus menjadi seseorang yang dipilih histeria. Apa tujuannya? Mustahil bagi histeria untuk secara khusus memberikan hadiah kepada mereka. Sejak awal, hanya ada satu tujuan, yaitu menghancurkan dunia kejadian dan melahapnya. Oleh karena itu, misi dari orang-orang terpilih ini adalah untuk menghancurkan Flaming Frost Realm dan melemahkan kekuatannya sehingga dapat dilahap. Pengurangan ini seharusnya sangat masuk akal, tetapi masalahnya di sini adalah Linghan tidak bodoh. Mengapa dia membantu histeria? Chapter 2883. Bagian dari kebenaran. Linghan tidak berpikir bahwa dia harus bekerja untuk histeria hanya karena yang terakhir telah memberinya segel yang mulia surgawi kelas 1. Ini terlalu bodoh. Dia tidak sebodoh itu, dan histeria juga seharusnya tidak naif. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba teringat bahwa kesadaran jahat telah memasuki pikirannya sebelumnya. Tetapi sebelum itu bisa melakukan apapun, itu dilenyapkan oleh kekuatan dimensi yang melonjak di tubuhnya. Mungkinkah, dalam keadaan normal, kesadaran ini seharusnya mempengaruhi dirinya, menyebabkan dia membelot dan menjadi pengkhianat untuk bergabung dengan pihak histeria? Ini sangat mungkin, itu sangat logis menjelaskan kesimpulan sebelumnya. Namun, ada masalah lain. Histeria tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak dia percayai. Jadi bagaimana dia bisa melawan kesadaran ini? Kekuatan histeria telah melampaui tingkat ke-7. Apakah kesadarannya begitu mudah dilenyapkan? Linghan tahu bahwa dia sangat mengesankan. Dia telah mengembangkan puluhan ribu kekuatan dimensi, dan dia sendiri setara dengan dunia kejadian kecil. Namun, itu masih Genesis World yang kecil. Dia bahkan tidak mampu mengalahkan Sin Qihu. Jadi hak apa yang dia miliki untuk menjadi begitu kuat untuk melenyapkan kesadaran histeria? Semakin dia menyadari, Linghan semakin bingung. Dia telah memecahkan beberapa misteri. Misalnya, mengapa Meng Dong berpikir bahwa dia adalah salah satu dari kelompoknya? Kenapa dia terus memanggilnya adik laki-laki? Dalam arti tertentu, mereka memang kelompok yang sama. Mengapa histeria selalu menemukannya dengan mudah di Void? Itu karena titik cahaya di tubuhnya seperti cahaya terang di kegelapan. Itu terlalu jelas bagi histeria, bintik-bintik cahaya ini hanyalah sebagian darinya. Sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Linghan membuka matanya. Dia sangat frustrasi sehingga dia ingin memukul seseorang. Kemudian, dia melihat Yan Jiuling berdiri di depannya. Salam, tuanku. Jantung Yan Jiuling berdetak kencang. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Meskipun dia menggerutu secara mental, karena Linghan telah memberinya ketakutan, dan bahkan alat surgawi yang hampir berhasil dia tempat telah hilang. Kekuatan Linghan jelas di atas miliknya. Untuk berbicara tentang hal lain, hanya kekuatan yang dia pancarkan setelah membuka matanya barusan hampir membuatnya takut. Perlu diketahui bahwa dia adalah Raja Surgawi, dan sudah berdiri di level yang sama dengan peraturan.
Jika dia sudah sangat ketakutan, bisa dilihat betapa menakutkannya Ling Han. Ling Han hanya meliriknya, dan segera memahami seluruh rangkaian kejadian. Dia hanya tidak memperhatikan, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu. Itu hanya tersembunyi dalam ingatannya, dan sekarang setelah dia menggalinya, dia mengerti. Dia mengangguk. Dengan flip tangannya, sepotong logam surgawi muncul. Dia membentuknya dengan santai, dan potongan logam surgawi ini dengan cepat berubah menjadi bentuk pedang. Kemudian, dia melemparkannya ke Yan Jiuling. Aku akan mengkompensasi pedangmu. Yan Jiuling menerima pedang itu dengan kaku. Mulutnya akan terbuka karena shock. Ini adalah Divine Metal, benda paling kokoh di dunia. Raja Surgawi Surga ke-9 memang bisa menghancurkan logam surgawi. Tapi itu pasti tidak semudah bagaimana Ling Han dengan mudah dan santai membentuknya seperti tanah liat. Kekuatan seperti itu melampaui level tingkat Raja Surgawi. Yan Jiuling berlutut dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan hormat, "Salam, senior. Saya Yan Jiuling." Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh, dan berkata, "Pergilah, tempat ini sangat berbahaya. Jika Anda terus tinggal di sini, saya khawatir hidup Anda akan dalam bahaya." Ya, Yan Jiuling buru-buru pergi dengan pedang surgawi di tangannya. Model ini sudah dipalsukan. Selanjutnya, dia hanya perlu memeliharanya dengan niat bela dirinya sendiri, dan itu akan menjadi alat surgawi. Ling Han berdiri diam. Dia tidak mencoba untuk menakut-nakuti Yan Jiuling. Tetapi jika pertempuran besar akan terjadi nanti, Raja Surgawi Langit Pertama bahkan tidak akan layak dianggap sebagai umpan meriam. Sesaat kemudian, Void terbelah, dan seseorang berjalan keluar. "Meng Dong, adik laki-laki, sekarang kamu tahu siapa kamu, kan?" katanya sambil tersenyum. Ekspresi Ling Han tetap tidak berubah. Dia tidak terkejut dengan penampilan Meng Dong. Meng Dong adalah salah satu anak buah histeria, dan dia telah membangunkan ingatannya. Wajar jika Meng Dong akan datang dan merekrutnya. Ling Han mengangkat tangannya. Weng, segel menyala, menekan langit dan bumi sampai warnanya memucat. Petir tak berujung segera menyambar ke arahnya. Ini adalah segel yang mulia surgawi tingkat pertama yang baru saja dia dapatkan. Itu sangat aneh. Dia tidak perlu memahami segel ini, dia telah menguasainya begitu muncul. Seolah-olah dia telah mempelajarinya sejak lama, tetapi dia telah melupakannya dan meninggalkannya di sudut tersembunyi. Saat Meng Dong melihat ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Adik, kamu akhirnya kembali." Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Saya memiliki beberapa masalah dengan tubuh saya, dan beberapa ingatan saya tidak begitu jelas." Meng Dong mengangguk. "Kamu memang berbeda dari yang lain. Setelah kami naik ke tingkat yang mulia surgawi, kami akan secara otomatis terbangun. Tetapi Anda belum terbangun bahkan setelah mencapai tingkat kedua. Dewa kami yang mengerahkan kekuatan dan secara paksa ingatanmu yang tidak aktif." Seperti yang diharapkan, meskipun Ling Han sudah menebak, mendengar Meng Dong mengatakannya sendiri masih mengguncang hatinya. Namun, masih tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia masih memiliki sedikit pengendalian diri ini. "Dewa kita." Tampaknya Meng Dong sepenuhnya berada di pihak histeria. Ling Han sengaja terlihat tertekan. "Pikiranku sedang kacau sekarang, penuh dengan kebingungan. Adik, kamu harus tahu bahwa kita semua adalah bagian dari dewa. Di masa depan, kita semua akan kembali kepada dewa kita dan menjadi penguasa seluruh dunia kejadian." Wajah Meng Dong mengungkapkan ekspresi fanatik. "Adik laki-laki, jika bukan karena kekuatan dewa kita di tubuhmu, bagaimana kamu bisa begitu aneh dan menjadi yang mulia surgawi yang begitu kuat? Jika bukan karena dewa kita, bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan untuk melahap esensi kehidupan dan mengubahnya menjadi tingkat kultivasi Anda sendiri? Semua yang kita miliki dianugerahkan oleh dewa kita, jadi kamu harus benar-benar percaya padanya, dan jangan biarkan pikiranmu menjadi liar." Hati Ling Han bergerak. Saat itu, dia telah dipilih oleh Menara Hitam.
Apakah itu juga karena dia memiliki kekuatan histeria di tubuhnya? Jejak kebingungan melintas di hatinya. Mungkinkah itu semua karena histeria sehingga dia berhasil mencapai level ini? Apakah semua usahanya tidak berarti? Tidak. Ling Han segera berpikir sendiri. Apakah itu kekuatan histeria atau menara hitam? Mereka mungkin memang berguna baginya di jalur pertumbuhannya. Tetapi orang yang benar-benar menentukan nasibnya tetaplah dirinya sendiri. Ling Han berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kultivasi dengan rajin. Begitu kita naik ke tingkat ke-6, kita bisa mulai mengambil tindakan. Meng Dong mengungkapkan niat membunuh yang intens. Hati Ling Han bergetar. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka ingin mencapai tingkat ke-6, itu mungkin hanya harapan yang luar biasa. Namun, Meng Dong dan yang lainnya semua memiliki jejak kekuatan histeria di tubuh mereka. Jadi naik ke tingkat ke-6 jelas tidak sulit. Harus diketahui bahwa histeria mampu diciptakan di Void, dan tingkat ke-6 yang diciptakannya dapat membentuk pasukan, jadi bukan tidak mungkin untuk membantu Meng Dong dan yang lainnya mencapai tingkat ke-6. Pada saat itu, Lin Luo dan elit tingkat ke-7 lainnya akan dibatasi oleh badan utama histeria. Di belakang garis depan, ratusan elit tingkat ke-6 akan menampilkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Bagaimana Flaming Frost Realm bisa menghentikan mereka? Ketika semua makhluk hidup di Flaming Frost Realm mati, kekuatan langit dan bumi akan menurun drastis, dan histeria akan dapat langsung melahap Flaming Frost Realm. Tidak perlu peduli sama sekali tentang tingkatan ke-7 itu. Selain itu, sekarang Realm Battlefield telah disegel, tidak ada lagi ancaman eksternal, dan hanya perselisihan internal yang tersisa. Lihat saja berapa banyak yang mulia surgawi yang meninggal beberapa waktu lalu. Pada saat Meng Dong dan yang lainnya bertindak, berapa banyak tingkat ke-6 yang tersisa di Flaming Frost Realm? Semakin Ling Han memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Mungkinkah semua ini adalah skema histeria? Itu menutup medan perang Realm sehingga ada tanda-tanda perdamaian di dunia, yang menyebabkan yang mulia surgawi mulai bertarung di antara mereka sendiri. Sementara kekuatan yang disergap oleh histeria terus tumbuh. Pada saat itu, jika tiba-tiba melancarkan serangan, itu bisa langsung menghancurkan Flaming Frost Realm. Hehe, kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudariku yang lain? Ling Han bertanya. Jika dia dapat mengetahui identitas semua orang ini, maka dia dapat meminta Zhou Heng, Chu Hao, dan yang lainnya untuk mengambil tindakan dan memadamkan kekacauan ini terlebih dahulu. Meng Dong tertawa, adik kecil, jangan cemas. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan membiarkan Anda bertemu semua orang. Orang ini cukup waspada, dan masih menolak untuk mempercayai Ling Han sepenuhnya. Ling Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa membuat pemborosan. Dia tidak bisa memperingatkan musuh. Chapter 2884. Keputusan. Meng Dong memberi Ling Han pidato lain, sebagian besar untuk mencoba dan menenangkan emosinya. Lagi pula, Ling Han tiba-tiba mengetahui bahwa dia berada di pihak histeria. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Setelah beberapa saat, Meng Dong berkata, adik, mari tetap berhubungan di masa depan. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda. Untuk sesaat, Ling Han mempertimbangkan kemungkinan menjatuhkan Meng Dong di tempat dan memaksa rahasianya keluar darinya. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk menyerah pada ide itu. Dia tidak yakin apakah histeria punya trik lagi. Bagaimana jika pikiran Meng Dong meledak langsung di bawah tekanan? Dia kemudian akan kehilangan sumber informasi yang sangat berharga. Baiklah, mari kita tetap berhubungan. Ling Han mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan terhenti. Apakah itu rencana dewa kita untuk membawa kita ke dimensi yang hilang itu? Meng Dong terlihat bingung. Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Logikanya, seharusnya tidak demikian.
Meskipun benar bahwa situasi saat ini akan menyebabkan kematian banyak pemuja surgawi, ada terlalu banyak sumber daya yang ada di sana, yang lebih dari cukup untuk memberi kekuatan besar bagi yang masih hidup. Aku akan bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari dewa kita begitu aku menghubunginya. Kalau begitu, aku pergi, membuka Void, Mengdong secara alami menuju ke dimensi yang hilang. Ada terlalu banyak bahan berharga di sana. Bahkan tingkat ke-6 akan melihatnya sebagai tanah yang berharga. Ling Han tenggelam dalam pikirannya. Tanpa sepengetahuannya, tampaknya ada beberapa kekuatan berbeda yang bersaing untuk mendapatkan keunggulan. Histeria tidak diragukan lagi berada di puncak. Tubuh utamanya berada di tengah-tengah menekan Flaming Frost Realm, tetapi ia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Jika dibiarkan terus tanpa terpengaruh, suatu hari ia mungkin akan melahap dunia Genesis. Namun, dengan munculnya dimensi primitif yang hilang, sejumlah herbal besar dan segel yang mulia surgawi yang seharusnya tidak ada di dunia ini muncul. Mereka akan menyebabkan yang mulia surgawi dengan cepat meningkatkan kekuatan, dan ada peluang bagus bahwa tingkat ke-7 yang baru akan lahir dalam waktu dekat. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan histeria. Bagaimana dimensi primitif yang hilang itu bisa dihancurkan? Selain itu adalah dimensi yang tumpang tindih dengan dimensi lain. Secara teoritis, ini tidak mungkin. Kekuatan macam apa yang mampu melampaui tingkat ke-7 dan melakukan hal seperti itu? Ling Han berdiri lama sekali. Dia telah mengumpulkan banyak informasi dalam satu hari, dan dia membutuhkan waktu untuk menganalisisnya dengan benar. Setelah 10 hari, dia merobek celah ke dalam Void dan melanjutkan perjalanannya. Dia memiliki iman yang tak tergoyahkan. Tidak peduli apa yang telah dilakukan histeria padanya di masa lalu, dia tetaplah orang yang sama seperti sebelumnya, dan tidak akan menjalani hidupnya demi orang lain. Di dalam hatinya, keluarga dan teman-temannya lebih penting dari apapun. Dia pasti akan melindungi Genesis World, dan tidak akan membiarkan histeria mengambil jalannya. Kali ini, dia tidak perlu khawatir tentang histeria yang menemukannya saat dia menjelajahi Void. Pertama, histeria berasumsi bahwa tidak ada lagi alasan untuk mencarinya, karena dia telah terbangun. Kedua, Ling Han telah menghancurkan tanda yang ditinggalkan histeria. Tanpa mercusuar, bagaimana histeria akan menemukannya di hamparan Void yang luas? Setengah tahun telah berlalu, dan Ling Han akhirnya menemukan dimensi yang hilang. Dia turun ke dimensi. Ini adalah dimensi terluar, dan Ling Han tidak berhenti sama sekali. Dia melewati lapisan tanah, dan menuju ke dimensi di bawah. Setelah melewati lapisan kedua, dia kembali ke markas dan bergabung kembali dengan Zhou Heng dan yang lainnya. Dia kemudian memberitahu semua orang tentang tubuhnya dan hubungannya dengan histeria. Dia tidak menyembunyikan satu hal pun, karena dia tidak bersalah. Pengungkapan itu membuat Zhou Heng dan yang lainnya kaget. Mereka tidak akan pernah mengira histeria akan memainkan permainan seperti itu. Ling Han, ini masalah serius. Izinkan saya untuk secara pribadi mencari jiwa Anda, kata Zhou Heng. Itu bukan karena dia tidak mempercayai Ling Han, tetapi metode histeria terlalu licik. Tidak ada yang tahu apakah itu telah menempatkan semacam jebakan yang menunggu untuk dipasang di masa depan dalam pikiran Ling Han sehingga Ling Han akan jatuh di bawah kendalinya. Ling Han setuju. Dia juga ingin tahu apakah dia mampu menghilangkan semua kemungkinan ancaman secara menyeluruh. Zhou Heng meletakkan telapak tangannya di atas kepala Ling Han dan memasukkan akal surgawinya. Dia memberikan yang terakhir pemeriksaan menyeluruh, dan dia menarik tangannya setelah beberapa saat. Bagaimana itu? Tanya Lin Xiaoyang dan Chu Hao. Zhou Heng memiliki ekspresi ingin tahu di wajahnya. Bocah ini memiliki kekuatan dimensi yang tak terbatas di dalam dirinya. Itu seperti batu kilangan raksasa. Perasaan surgawi saya tidak bisa masuk sama sekali, dan dengan cepat menjadi tidak ada apa-apa. Apakah benar-benar luar biasa untuk maju di jalur ini? Lin Xiaoyang bertanya dengan heran.
Melihat ekspresi bingung di wajah Ling Han, dia melanjutkan, sejujurnya, ayahku juga pernah memiliki teori serupa untuk mengompresi kekuatan dimensi dari seluruh dunia Genesis. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan. Bahkan Pseudo Heavenly Venerate tidak memiliki kapasitas seperti itu. Kekuatan 1000 dimensi adalah batasnya, dan bahkan saat itu, ini hanyalah gaya statis. Seseorang tidak akan bisa melangkah lebih jauh setelah mereka mencapai batas ini. Oleh karena itu, ayah saya dan rekan-rekannya menemukan solusi lain, dan itu adalah untuk menanamkan dimensi kecil di dalam diri mereka sebelum mencapai tingkat yang mulia surgawi. Dengan begitu, kekuatan dimensi akan tumbuh seiring dengan kekuatannya sendiri. Pada tahap awal, ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia surgawi dengan kekuatan beberapa ratus dimensi. Namun, ada potensi pertumbuhan yang tak ada habisnya. Begitu kamu mencapai tingkat ke-6, metode ini akan terbukti menjadi solusi yang lebih baik. Yulian dan Shin Qihu adalah contoh utama dari ini. Tidak heran mereka hanya membutuhkan beberapa juta tahun untuk mencapai tingkat ke-4. Mereka tidak harus mengumpulkan kekuatan dari satu dimensi pada satu waktu. Tentu saja mereka akan lebih cepat. Namun, entah bagaimana Anda berhasil mengambil jalan yang berbeda sama sekali, dan kurang lebih menggabungkan kedua metode tersebut menjadi satu. Jika Anda melatih ini secara maksimal, Desis, Zhou Heng dan dua lainnya tersentak pada saat bersamaan. Seberapa kuat Ling Han nantinya? Menurut perkiraanku, potensi pengembangan Ling Han tidak terbatas. Mungkin dia bisa melompat keluar dari tingkat ke-7 dan berdiri setinggi histeria, atau bahkan melampauinya, kata Chu Hao. Lin Xiaoyang juga mengangguk. Dengan demikian, Ling Han pasti tidak akan dikendalikan oleh histeria. Itu pasti tidak akan membiarkan siapapun yang dapat mengancam keberadaannya untuk tumbuh. Zhou Heng menatap Ling Han. Sesuatu yang mengejutkan pasti terjadi padamu, menyebabkan kendali histeria gagal. Itu juga memungkinkan Anda untuk mengakomodasi kekuatan dimensi dari seluruh dunia kejadian, mengubah Anda menjadi dunia kejadian lain dengan potensi pengembangan yang tak terbatas. Mereka bertiga yakin bahwa situasi Ling Han terlalu unik, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh histeria. Masalahnya sekarang adalah menemukan Meng Dong dan yang lainnya dan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, ketika mereka mencapai tingkat ke-6, akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka, kata Lin Xiaoyang dengan sungguh-sungguh. Namun, kita hanya tahu satu Meng Dong dan Lou Xiyu sekarang. Jika kita bertindak gegabah, kemungkinan besar kita akan memperingatkan musuh dan membiarkan yang lain menyembunyikan identitas mereka sepenuhnya. Mereka pasti tidak akan membuat masalah kecuali mereka berada di tingkat ke-6. Oleh karena itu, masalah ini masih harus berada di pundak Ling Han. Kami akan menyelidiki ampas histeria yang masih hidup, dan kemudian mengumumkannya kepada dunia. Kemudian, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan sisa-sisa ini. Ling Han mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia pergi. Pertama, dia meningkatkan devouring metal di tangannya ke level tertinggi. Kemudian, dia menyempurnakannya menjadi alat yang sangat berharga yang sepenuhnya condong ke pertahanan. Bahkan devouring metal memiliki keterbatasan. Niat bela diri yang bisa dicap terbatas, jadi bagus dalam serangan, tapi tidak bagus dalam pertahanan. Bagaimanapun, itu hanya alat. Ini adalah alat berharga tertinggi yang sepenuhnya defensif. Ditambah dengan ketangguhan devouring metal, kemampuan bertahannya sangat kuat. Ling Han kembali ke lapisan dimensi pertama, dan memindahkan semua orang di kediaman tamu surgawi. Mulai sekarang, ini akan menjadi kediaman tamu surgawi yang baru. Kemudian, dia memanggil permaisuri dan Hunyu, dan terus mencari urat biji. Dia harus mencapai tingkat ketiga secepat mungkin. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan merasa aman di dunia yang kacau ini. Bahkan Shin Qihu bisa membuatnya melarikan diri dalam keadaan menyesal. Jika Shin Qihu mendengar ini, dia pasti akan marah.
Dia adalah keajaiban terbesar sepanjang kekekalan, bukan hanya beberapa orang. Setelah bertahun-tahun, hampir semua urat biji dalam dimensi ini benar-benar telah dieksplorasi, jadi Linghan menuju ke jantung daratan. Mungkin ada dimensi lain di bawah. Chapter 2885, Lempengan Batu Primitif. Karena dimensi yang tumpang tindih sudah muncul, mengapa tidak ada yang lain? Linghan dan yang lainnya menuju ke bawah tanah. Dikatakan bahwa beberapa kekuatan telah pergi jauh ke bawah tanah untuk melihat apakah ada dimensi ketiga. Adapun apakah ada atau tidak, itu adalah rahasia mutlak dan tidak mungkin bocor. Struktur tanah di sini sebenarnya sangat kokoh. Tanah telah dikompresi, dan potongan tanah yang sama setidaknya 10 kali lebih berat daripada di dimensi beku Flaming. Namun, karena kurangnya dukungan dari kekuatan dimensi, lapisan tanah padat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ayo, Huniu tiba-tiba menjerit kesakitan. Kepala Niu akan terbelah dua. Linghan berbalik dan bertanya, apa yang terjadi? Niu tertabrak. Huniu menggosok kepalanya, di mana benjolan tiba-tiba muncul di dahinya. Linghan buru-buru berjalan kembali, dan melihat bahwa sebenarnya ada lempengan batu besar di jalur Huniu. Gadis kecil itu menabraknya, dan tidak hanya menghentikannya dengan paksa, tetapi juga menyebabkan benjolan di dahinya. Namun, ini sangat tidak bisa dipercaya. Huniu adalah tingkat keempat, dan fisiknya telah ditempa oleh 3 jenis kekuatan dasar. Seberapa tangguh fisiknya, namun, itu benar-benar dihentikan oleh lempengan batu, dan sebuah benjolan muncul di kepalanya. Linghan melihat lempengan batu itu. Itu sudah hancur. Lagi pula, itu telah ditabrak oleh tingkat keempat. Selain devouring metal pada tingkat pencapaian hebat, material apalagi di dunia ini yang bisa begitu keras? Untungnya, Huniu hanya mendapat sedikit goresan, dan tidak terluka parah. Oleh karena itu, Linghan fokus mempelajari lempengan batu ini, dan menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah bahan batu yang digunakan untuk membangun tembok kota pertahanan di medan perang Realem. Bahan batu ini sangat kokoh, tetapi tidak dapat dibuat menjadi alat berharga apapun, karena tidak memiliki spiritualitas apapun. Ada kata-kata di atasnya. Permaisuri juga berjalan mendekat. Linghan mengangguk. Memang ada banyak kata yang terukir dengan padat di atasnya. Tetapi kata-kata itu sama sekali berbeda dari kata-kata yang ada, dan tidak dapat dibaca. Oh, kepala Niu sangat sakit. Linghan, cepat tiup untuk Niu, kata Huniu, bertingkah manja. Yang bisa dilakukan Linghan hanyalah memeluk gadis kecil itu. Saat dia menggosok kepala kecilnya, dia terus mempelajari lempengan batu ini. Aku ingin tahu apa yang tertulis di sini, kata permaisuri. Ayo bawa wali ke sini dan tanyakan padanya. Linghan berpikir sejenak. Meskipun wali mungkin tidak mengenalinya, dia ahli dalam deduksi. Selama ada cukup kata, dia mungkin bisa menguraikannya. Dia memikirkannya lagi. Lupakan, aku akan pergi mencarinya. Kamu dan Huniu pergi dulu. Aku akan meninggalkan jejak kekuatan padamu. Itu bisa menjadi cahaya yang akan membimbing saya kembali ke sini, kata Linghan. Permaisuri mengangguk, menarik Huniu, dan pergi lebih dulu. Tidak, Niu ingin bersama Linghan. Huniu meronta-ronta, tetapi tidak mampu menyingkirkan permaisuri, dan hanya bisa berteriak dengan sia-sia. Linghan menyingkirkan lempengan batu itu dan melangkah maju. Dia sudah keluar dari Void, dan kemudian membuka space untuk kembali ke Void. Namun, dia sudah berada dalam posisi yang sama sekali berbeda sekarang. Kekuatan dimensi dalam tubuhnya disalurkan. Dia mencari lokasi Flaming Frost Realm, dan kemudian menyebarkan tubuhnya, bolak-balik melalui Void seperti kilat. Butuh lebih dari 20 tahun untuk kembali ke Flaming Frost Realm. Kemudian, dia menemukan wali di Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Orang ini telah tinggal di Akademi Bela Diri selama ini, dan tidak punya rencana untuk pergi. Ayo,
analisis untukku dan beritahu aku apa arti kata-kata di dalamnya. Ling Han menyerahkan lempengan batu itu ke Wali. Tidak mudah baginya untuk menemukan catatan tertulis di tanah yang hilang itu. Mungkin dia bisa mengungkap rahasia tempat itu. 100 keping divine metal, kata Wali, setelah melihatnya. Yi, kenapa kamu menaikkan harganya? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia secara alami tidak peduli lagi dengan 100 keping logam surgawi, tetapi menggoda Wali sangat menyenangkan. Wali menatap Ling Han dengan serius. Ini dari peradaban yang sama sekali berbeda. Sangat sulit bagi saya untuk memecahkannya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan melemparkan beberapa ratus keping divine metal dengan lambaian tangannya. Ini adalah mata uang umum untuk perjudian batu, jadi dia tentu saja memiliki banyak uang untuknya. Wali tidak bertanya mengapa dia memberi lebih banyak. Bagaimanapun, Ling Han bisa memberi lebih banyak, tapi dia tidak bisa memberi lebih sedikit. Itu akan makan waktu berapa lama? Ling Han bertanya. Beberapa tahun sekarang, kata Wali. Ling Han penasaran. Lalu bagaimana dengan di masa lalu? Mungkin beberapa ratus tahun, katanya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Sudah selesai, kata Wali tiba-tiba. Ling Han tersentak dari meditasinya yang dalam, dan membuka matanya. Beritahu aku tentang itu. Ada peristiwa besar yang direkam di sana. Gagasan umumnya adalah bahwa makhluk yang sangat kuat muncul dan mengancam dunia mereka, serta dunia serupa yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, para elit dunia mereka bergabung dengan para elit dunia lain untuk melawan makhluk ini, kata Wali. Ling Han tertegun. Apakah ini mengacu pada histeria? Lebih spesifik, katanya, apa nama makhluk yang kuat ini? Wali menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerjemahkan ini, karena nama itu sendiri tidak ada artinya. Itu memang terjadi. Ling Han mengangguk perlahan, mengatur pikirannya dalam benaknya. Mungkinkah makhluk hidup yang kuat yang disebutkan di lempengan batu itu adalah histeria? Ini terlalu konsisten dengan deskripsi histeria. Namun, waktunya tidak cocok. Histeria tidak muncul saat Genesis World lahir. Sebaliknya, setelah Genesis World berkembang ke tahap tertentu, itu adalah seorang kultivator dari dimensi tertentu yang tiba-tiba memiliki ide dan menciptakan monster seperti itu. Sejak saat itu, monster ini secara bertahap lepas kendali. Itu melahap semua pembudidaya, makhluk hidup, dan bahkan dimensi itu sendiri, menggantikan mereka. Sejak saat itu, pendahuluan perang alam dimulai. Pada saat itu, Lin Luo dan yang lainnya seharusnya sudah menjadi tingkatan ke-7. Jika dikatakan bahwa dua dimensi tumpang tindih dan hilang dalam kehampaan bersama-sama, dan mereka tidak tahu apa-apa tentangnya, bagaimana ini mungkin? Tetapi jika bukan karena histeria, kemana perginya pria yang begitu menakutkan itu? Dia tidak mungkin menghilang begitu saja, kan? Dan ada juga tingkat ke-7 yang mati itu, dia seharusnya tidak mati dan tidak bisa dihancurkan. Tumpang tindih dua dimensi hanya dapat dilakukan dengan upaya gabungan dari setidaknya beberapa ratus tingkat ke-7, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Ling Han menghela nafas. Sepertinya dia masih jauh dari mengungkap semua misteri. Maukah kamu pergi ke dimensi itu di Void untuk melihatnya? Menekan emosi seperti itu, dia bertanya pada Wali. Tidak. Wali langsung menolak tanpa pikir panjang. Baiklah kalau begitu, kemudian saya akan datang dan mengunjungi Anda lagi di masa depan ketika saya punya waktu. Wali mencemooh, kamu hanya akan datang saat kamu membutuhkan sesuatu. Ling Han tertawa keras. Kamu benar. Dia langsung merobek ruang terbuka dan masuk ke dalam Void. Kemudian, dengan sepotong kekuatan dimensi yang dia tinggalkan pada permaisuri sebagai suar, dia melintasi Void. Ini tentu saja membutuhkan beberapa dekade lagi sebelum dia kembali ke dimensi primitif yang hilang itu. Chapter 2886 Babi Fei Bai. Ling Han menyadari bahwa dia sangat sibuk. Sudah berapa kali dia datang ke sini?
Dia menggelengkan kepalanya dan mulai melewati bumi. Dia pertama kali tiba di dimensi kedua, dan kemudian menuju lebih jauh ke bawah tanah. Ini karena permaisuri memiliki kekuatan dimensi yang dia tinggalkan, dan itu bisa bertindak sebagai cahaya penuntunnya. Permaisuri jelas masih jauh di bawah tanah. Mungkinkah benar-benar ada dimensi ketiga di bawah sana? Meskipun Ling Han sudah menebak ini, ketika skenario ini benar-benar terjadi, dia masih merasa agak sulit dipercaya. Tumpang tindih dua dimensi sudah membutuhkan beberapa ratus tingkat ketujuh untuk bertindak secara bersamaan. Adapun tiga, seberapa kuat yang mereka butuhkan? Ling Han tidak berani memikirkannya. Paling tidak, bahkan jika semua elit yang hadir bergabung, mereka tidak akan mampu melakukannya. Bahkan histeria mungkin tidak akan mampu melakukannya. Kalau tidak, jika dimensinya sudah tumpang tindih, bagaimana mungkin ia tidak bisa menaklukkan Flaming Frost Realm? Ling Han mempercepat, dan dia terus menukik ke bawah. Kekuatan tingkat yang mulia surgawi melonjak, dan semua rintangan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya, seolah-olah terbuat dari kertas. Dia bepergian seperti ini selama sekitar 10 hari. Siu, dia menembus lapisan terakhir bumi, dan dia muncul di dunia baru. Sebuah gunung tinggi menjulang setinggi ratusan ribu meter, dan jurang dalam sedalam ratusan ribu meter. Di masa lalu, ini jelas merupakan laut, tetapi sekarang air laut telah menguap, hanya menyisakan lubang besar. Seperti yang diharapkan, ada dimensi ketiga di sini. Ling Han merasakan bahwa ini seharusnya juga merupakan dimensi tingkat tinggi di masa lalu, tetapi sekarang sudah mati, dan hanya dapat diidentifikasi berdasarkan kekuatan dari 6 kekuatan fundamental. Tentu saja, Ling Han hanya bisa merasakan satu jenis kekuatan fundamental sekarang. Dia dengan cepat menyelidiki ke arah mana dia harus pergi, lalu merentangkan tubuhnya lagi, dan melaju ke depan. Setelah beberapa hari lagi, pegunungan muncul di depannya, dan permaisuri berada di dalam pegunungan ini. Siu, sosok Ling Han turun, dan dia dengan cepat menemukan permaisuri dan Hun Yu. Ling Han, Hun Yu melompat lebih dulu dan memeluknya. Kau terlalu buruk, kepala Niu hampir pecah, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Niu akan mati karena kesedihan. Gadis kecil ini, Ling Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memeluk gadis kecil itu, dan berkata, "Baiklah, baiklah, bukankah aku sudah kembali sekarang? Kalau begitu Niu ingin kamu mencium Niu 100 kali, tidak, 1000 kali." Hun Yu menawar, matanya yang besar berkedip. Ling Han sedikit malu, bukan hanya permaisuri dan Hun Yu di sini, tetapi juga sekelompok besar orang lain. Tidak apa-apa jika mereka berciuman beberapa kali, tetapi berciuman 100 atau 1000 kali agak canggung. "Kita akan berciuman saat sampai di rumah," katanya pada Hun Yu. Baru saat itulah Hun Yu mengangguk, berseri-seri dengan gembira. Terkadang, dia cukup mudah untuk ditenangkan. "Bagaimana situasinya?" dia bertanya pada permaisuri. "Deposit biji yang sangat besar telah ditemukan di sini. Setelah bertahun-tahun menambang, tidak banyak yang tersisa, tetapi esensinya harus tetap ada di sini. Karena itu, tidak ada yang bisa menambangnya sekarang. Setiap orang memperhatikannya, dan kami akan memperebutkan itu," kata permaisuri. Ling Han mengangguk, dan bertanya, "Siapa elit di sana?" "Ada beberapa tingkat keempat, dan bahkan beberapa tingkat kelima," kata permaisuri dengan sungguh-sungguh. Ling Han juga mengerutkan kening. Dia bisa berurusan dengan tingkat keempat, tetapi ketika datang ke tingkat kelima, dia tidak akan bisa berurusan dengan mereka bahkan jika dia menggunakan segel kombinasi tingkat 9. Kecuali, dengan tiba-tiba membalikkan tangannya, permaisuri mengeluarkan beberapa herbal hebat. "Selama bertahun-tahun, kami juga telah menemukan beberapa herbal hebat, jadi kami meninggalkan beberapa untukmu. Ling Han, setelah kamu memakannya, apakah kamu bisa mencapai tingkat ketiga?" tanya Hun Yu. Ling Han awalnya berada di tahap puncak tingkat kedua, dan dia telah memperkuat fondasinya sebelumnya.
Ketika dikejar oleh Sin Qihu, dia bahkan menyempurnakan kekuatannya ke tingkat yang jauh lebih murni. Selama dia meningkatkan tingkat kultivasinya sedikit lebih jauh, dia akan mampu menerobos. Mungkin itu hanya masalah beberapa herbal hebat lagi. Ling Han mengangguk dan berkata, aku akan mencoba. Jika dia maju ke tingkat ketiga, dia akan memiliki kemampuan untuk melawan bahkan tingkat kelima. Tentu saja, apakah dia bisa menekan mereka atau tidak adalah masalah lain. Lagi pula, memiliki kecakapan pertempuran tingkat kelima dan menghancurkan tingkat kelima adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Yi, bidadari, ini. Saat Ling Han hendak memasuki kediaman tamu surgawi yang baru, dia melihat seorang pria berpenampilan mengesankan berjalan dengan langkah besar. Ada senyum lembut di wajahnya, tapi itu tidak menyembunyikan kebanggaan di kedalaman matanya. Ling Han menatap permaisuri dan bertanya, masalah? Pergi saja ke pengasingan, saya akan mengurusnya, kata permaisuri dengan acuh tak acuh, tampak sama sekali tidak peduli. Ling Han mengangguk, dan dia langsung memasuki kediaman tamu surgawi dengan sekejap. Wayaya, kenapa kamu tidak bertanya pada Niu? Niu juga bisa mengurusnya. Hu Niu melompat-lompat, tampak sangat tidak senang. Baru kemudian permaisuri menoleh untuk melihat pria itu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Senyum pria itu tidak berkurang, dan dia menunjukkan ekspresi perhatian. Aku hanya khawatir kedua bidadari itu akan ditipu oleh orang lain. Fei Baipik, kamu sangat menyebalkan. Hu Niu membuat wajah padanya. Gadis surgawi Hu, namaku Fei Baizu. Pria itu mengoreksi Hu Niu, tetapi ada senyuman di wajahnya satu. Jika Hu Niu hanya cantik, maka sebagai tingkat keempat yang bermartabat, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Namun, kecantikan Hu Niu murni, alami, dan sama sekali tidak megah. Ini sangat langka, lihat saja, apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Surgawi. Dia adalah satu-satunya yang terlihat segar dan halus. Dan dalam kasus permaisuri, selain cantik, dia juga sangat bangga. Ini juga kepribadian alaminya, yang dia sukai. Masih lebih mudah untuk mengingat Fei Baipik, gumam Hu Niu, lalu meletakkan tangannya di pinggangnya. Yi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tersesat? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah Anda ingin merebut daging Niu? Wajahnya penuh kecurigaan dan kewaspadaan, menyebabkan Fei Baizu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia adalah tingkat keempat yang bermartabat, apakah dia harus merebut makanan dari orang lain? Jangan khawatir, gadis surgawi Hu. Saya tidak akan merebutnya dari Anda, jelasnya. Kamu tidak akan merebutnya, tapi kamu masih ingin memakannya, kan? Kemampuan berpikir Hu Niu benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak bisa membantu tetapi membalikkan tubuhnya ke samping untuk menjaga makanan di tangannya, seolah-olah sepotong akan hilang jika seseorang hanya melihatnya. Permaisuri tidak sabar. Fei Baizu, kamu tidak diterima di sini. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali. Tatapan Fei Baizu menjadi dingin. Awalnya, dia tidak keberatan melakukan sesuatu dengan lambat. Lagi pula, Hu Niu dan permaisuri adalah tingkat keempat dan tingkat ketiga. Mampu berkultivasi setinggi itu, dan menjadi secantik peri, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri, mereka secara alami membuat jantungnya berdebar. Menghabiskan waktu merayu mereka juga tidak sia-sia. Hanya pasangan Dao seperti itu yang layak menemaninya dalam umur panjangnya. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan muak dengannya. Namun, penampilan Ling Han menyebabkan dia mengembangkan rasa bahaya yang kuat. Jika dia perlahan merayu mereka, maka semuanya mungkin akan sia-sia. Baik-baik saja maka, harap berhati-hati, bidadari surga. Lagi pula, orang-orang di sini rumit. Jika Anda menemui bahaya, jangan ragu untuk datang ke markas saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak terus mengganggu mereka. Sebaliknya, senyum hangat muncul di wajahnya. Dia berbalik dan pergi. Menurutmu, apa yang dia maksud dengan itu?
Hu Niu bertanya pada permaisuri. Siapa yang peduli skema macam apa yang dia rencanakan? Permaisuri tidak peduli. Dia duduk bersila dan menutup matanya untuk beristirahat. Wanita sombong, Hu Niu menggerutu dan juga duduk. Chapter 2887. Kedatangan musuh. Ada banyak orang di pegunungan, tetapi tidak ada yang berbicara. Suasana tampak agak menindas. Ini karena ada kemungkinan besar bahwa pertempuran besar akan terjadi kapan saja, dan perombakan besar kartu akan terjadi. Banyak orang akan tersingkir dalam pertempuran, kehilangan hak untuk menyentuh urat biji terakhir ini. Benar saja, beberapa hari kemudian, pembersihan dimulai, dan para elit memimpin tim untuk mengejar para elit yang sendirian. Setelah menyapu habis kentang goreng kecil ini, faksi utama yang tersisa secara alami akan berjuang untuk menentukan kepemilikan urat biji terakhir dan paling berharga. Permaisuri dan Hu Niu masih relatif sepi, tetapi setelah setengah bulan, masih ada orang yang datang. Gadis surgawi, apakah Anda bersedia bergabung dengan aliansi Xuanwu kami? 4 orang berjalan bersama, 2 di antaranya adalah tingkatan keempat, sedangkan 2 lainnya adalah tingkatan ketiga. Ini adalah kelompok yang sangat kuat. Tidak tertarik, permaisuri menolaknya dengan dingin bahkan tanpa membuka matanya. Maka kami tidak punya pilihan selain meminta kalian berdua pergi, kata tingkat keempat dengan tenang. Apakah tempat ini milikmu? Apa hakmu untuk mengusirku? Hu Niu segera melompat. Tidak apa-apa jika kamu ingin tinggal, tetapi kalian berdua harus cukup kuat, kata tingkat keempat. Jangan buang kata-kata pada mereka, usir saja mereka, kata tingkat keempat lainnya. Baiklah, tingkat keempat pertama mengangguk. Dia memiliki rambut beruban di kepalanya, tetapi wajahnya semuda remaja di akhir masa remajanya. Itu sangat aneh. Dia dan tingkat keempat berjubah merah lainnya menyerang pada saat yang sama, melancarkan serangan ke Hu Niu. Sementara 2 tingkat ketiga lainnya bergabung untuk menyerang permaisuri. 2 tingkat keempat versus 1 tingkat keempat, 2 tingkat ketiga versus 1 tingkat ketiga, kedua belah pihak adalah pertarungan 2 lawan 1. Jelas bahwa mereka telah membuat pengaturan sebelumnya, dan sudah pasti bahwa 2 dari mereka masing-masing akan berurusan dengan 1. Hahaha, Niu paling suka berkelahi. Hu Niu tertawa keras. Sosoknya sangat gesit, dan dia segera menyerbu ke arah 2 tingkat keempat. Permaisuri, sebaliknya, tetap duduk bersila. Hanya ketika 2 tingkat ketiga tiba, dia mengeluarkan seruan lembut dan mengirimkan serangan telapak tangan. Weng, kekuatan yang menakutkan melonjak, dan telapak tangan seperti batu giok yang sebesar langit muncul, menekan 2 tingkat ketiga. Realitas membuktikan bahwa seseorang seperti dia, yang telah memadatkan sejumlah kekuatan dimensi untuk menerobos ke tingkat pertama, akan mendapat keuntungan besar di tahap awal. Namun, karena ada batasan pada kekuatan dimensi, keunggulan ini juga akan terus melemah saat level kultivasinya meningkat. Namun meski begitu, dia masih jauh lebih kuat dari rekan-rekannya di tingkat kultivasi yang sama. Bahkan jika suatu hari dia benar-benar mencapai tingkat ke-7, dia masih bisa mempertahankan keuntungan yang cukup besar. Tingkat kultivasi permaisuri saat ini adalah tahap awal dari tingkat ketiga, tetapi kecakapan bertarungnya langsung melonjak ke tahap puncak tingkat ketiga. Hong, telapak tangannya ini terlalu menakutkan, cukup untuk menghancurkan 99% dari semua tingkat ketiga. Tidak baik. Kedua tingkat ketiga sama-sama berteriak ketakutan. Mereka berdua berada di tahap akhir tingkat ketiga. Awalnya, mereka lebih unggul dalam hal tingkat kultivasi, dan sekarang karena ini adalah pertarungan 2 lawan 1, mereka seharusnya memiliki pemahaman yang kuat tentang kemenangan. Namun, mereka tidak menyangka permaisuri benar-benar begitu aneh, yang menyebabkan mereka benar-benar tidak dapat bereaksi tepat waktu. Weng, segel menyala di tubuh mereka, dan mereka berdua menyalurkan segel yang mulia surgawi pada saat yang sama. Peng,
Mereka masing-masing melancarkan serangan untuk menghadapi serangan permaisuri. Gelombang kejut berdesir keluar. Dua tingkat ketiga bergabung, dan dengan bantuan segel yang mulia surgawi, mereka akhirnya bertahan dari serangan permaisuri. Ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi berubah. Meskipun mereka telah memblokir serangan ini, permaisuri hanya melakukannya dengan santai, dan sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia juga menyalurkan segel yang mulia surgawi, bagaimana mereka bisa menahannya? Tidak bagus, ada variabel tak terduga untuk rencana mereka. Permaisuri membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sebenarnya tidak membunuh musuh dengan satu serangan. Harga dirinya sudah terstimulasi. Dengan sosoknya melintas, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah dua tingkat ketiga. Segel yang mulia surgawi disalurkan olehnya, menambahkan kekuatan yang menakutkan pada serangannya, dan kekuatan surgawinya sangat menakutkan. Kedua tingkat ketiga sama sekali tidak berani melakukan serangannya secara langsung, dan buru-buru mundur. Jika mereka mengambilnya secara langsung, mereka mungkin akan mendekati kematian. Tuan Kaisar Crimson, mereka memohon bantuan dari tingkat keempat berjubah merah. Menarik. Tingkat keempat berjubah merah berpunuk ringan, lalu berbalik, dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah permaisuri. Kekuatan tingkat keempat sangat menakutkan. Peng, sosok permaisuri dihentikan dengan paksa. Satu sisi memiliki kecakapan pertempuran di puncak tingkat ketiga, sementara yang lain berada di tahap tengah tingkat keempat. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Hahaha. Wanita tak tahu malu, apakah kamu ingin Niu membantumu? Hu Niu bertepuk tangan dan tertawa. Dia tidak pernah menyukai permaisuri, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk membantu? Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, menghindari tingkat keempat berjubah merah dan fokus pada dua tingkat ketiga itu. Crimson Emperor, pergi dan hancurkan tingkat ketiga itu. Saya akan menangani hal-hal di sini, kata tingkat keempat berambut putih. Baiklah, tingkat keempat berjubah merah mengangguk. Dengan serangan biasa seperti itu, bahkan jika dia bisa mengalahkan tingkat ketiga tahap puncak, dia masih harus mengeluarkan sedikit usaha. Tak tahu malu, Hu Niu berteriak ringan, dan mencegat tingkat keempat berjubah merah. Gadis kecil, kamu harus menjaga dirimu dulu, kata tier keempat berambut putih sambil tersenyum. Dia menekan dengan telapak tangannya, memaksa Hu Niu untuk berbalik dan bertahan. Itu karena dia juga berada di tahap tengah tingkat keempat, yang jauh lebih kuat dari Hu Niu. Niu marah sekarang, teriak Hu Niu, tiba-tiba menyalurkan segel yang mulia surgawi, dan kecakapan bertarungnya langsung melonjak. Ini adalah segel yang mulia surgawi yang dia peroleh dari penggalian batu, dan itu meningkatkan kekuatannya lebih dari 20 kali lipat. Dengan cara ini, kekuatannya langsung melonjak, dan dia menerobos blokade tingkat keempat berambut putih, dan bergabung dengan permaisuri. Rambut putih, kamu bahkan tidak bisa menghentikan tingkat keempat tahap awal. Tingkat keempat berjubah merah memandang tingkat keempat berambut putih dengan menggoda. Tingkat keempat berambut putih berpunuk, dan dengan cara yang sama menyalurkan segel yang mulia surgawi miliknya sendiri, segera meningkatkan kecakapan pertempurannya. Ledakan, dia memiliki keuntungan dalam hal tingkat kultivasi, tetapi segel yang mulia surgawinya lebih rendah dari milik Hu Niu, jadi kekuatan pertempuran mereka tidak jauh berbeda. Namun, semua orang tahu bahwa segel yang mulia surgawi hanya dapat melepaskan energi selama 2 jam. Pada saat itu, kehebatan pertempuran Hu Niu akan menurun dengan cepat, dan dia tidak lagi menjadi tandingannya. Namun, untuk saat ini, Hu Niu sudah cukup untuk menahan 2 tingkat keempat, membiarkan permaisuri membebaskan dirinya dan menekan 2 tingkat ketiga. 2 tingkat ketiga hanya bisa terus mengelak, mengandalkan 2 tingkat keempat untuk menyerang dari waktu ke waktu untuk membantu mereka keluar dari dilema mereka. Mereka semua sangat malu dan kesal. Mereka jelas datang untuk menekan tingkat ketiga itu,
tetapi sekarang mereka telah menjadi beban. Untungnya, waktu Hunyu dapat menunjukkan kekuatannya terbatas. Selama mereka menyeretnya selama 2 jam lagi, dia tidak akan berdaya untuk melanjutkan. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Saat pria berjubah merah dan pria berambut putih bersiap untuk melawan dengan sekuat tenaga, Hunyu menyalurkan segel kedua, dan tidak banyak penurunan kekuatan pertempurannya sama sekali. Apa? Ini sangat mengejutkan pria berjubah merah dan pria berambut putih itu. Bagaimana mungkin Hunyu masih menggunakan segel yang mulia surgawi tingkat tinggi? Meskipun itu hanya segel yang mulia surgawi kelas 7, karena segel yang mulia surgawi kelas 8 sudah dianggap sebagai yang terbaik. Segel yang mulia surgawi kelas 7 pasti jauh di atas rata-rata. Seseorang harus mengingat sesuatu di sini. Sebelum dimensi primitif ini ditemukan, berapa banyak segel yang mulia surgawi yang ada di dunia? Baru sekarang ada lebih banyak segel yang mulia surgawi, tetapi mereka pada dasarnya hanya dari kelas 9. Namun, Hunyu menggunakan 2 segel kelas 7 berturut-turut. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan iri? Jika bukan karena seseorang yang telah memperingatkan mereka sebelumnya, mereka benar-benar ingin membunuh Hunyu dan mengambil 2 segel kelas 7 ini darinya. Baik, mereka hanya perlu bertahan 2 jam lagi. Chapter 2888, Pembantu Sumen. Namun, setelah 1 jam, Hunyu menggunakan simbol 7 aliran ketiga. Berapa banyak batu kasar yang mereka buka dalam beberapa tahun terakhir? Meskipun hanya sebagian kecil dari lambang itu adalah Tianzun, dan kebanyakan dari mereka adalah milik Ling Han, Sang Ratu dan Hunyu masih terbagi menjadi beberapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukit yang jauh, Fei Baifu mengerutkan kening. Dalam rencananya, Hunyu dan Ratu harus dikalahkan dengan sangat cepat, dan ia akan bermain pada waktunya untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Meskipun pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat, meskipun ini adalah rutinitas lama, selalu dicoba dan diuji. Tetapi sekarang setelah keindahan itu menemui bahaya, dapat dilihat untuk menyelesaikannya. Bagaimana ia bisa menyelamatkannya? Apapun, atau bertindak sesuai rencana. Tubuhnya melompat dan muncul di tepi kelompok pertempuran. Kaisar Merah, Iblis Putih, tolong beri aku wajah berikutnya. Bagaimana cara berhenti? Dia memulai. Jubah merah dan 2 putih berhenti. Tetapi Ratu dan Hunyu tidak menyerah. Satu masih terbunuh dalam 2-3 langkah. Yang lain menatap jubah merah dan serangan gila putih. Dengan cara ini, 2 langkah hanya bisa dipaksa untuk terus melarikan diri, dan jubah merah dan putih juga harus bertemu Hunyu, jika tidak mereka sama dengan kematian di leher. Wajah Fei Bai jelek, dia sebenarnya tidak membujuk. Di mana wajahnya? Kedua peri, ini adalah kesalahpahaman. Dia berkata, Kaisar Merah dan Iblis Putih keduanya adalah perbuatan baik Liga, dan mereka telah diperintahkan oleh ayah mereka untuk membersihkan para pemalas. Aliansi, yang secara alami tidak tunduk pada pembatasan ini. Hunyu tersenyum, Babi Fei Bai. Anda dengan sengaja menginstruksikan orang-orang ini untuk datang kepada kami untuk masalah. Maka Anda mengambil kesempatan untuk menyelamatkan keindahan. Mari kita saling memandang. Terima kasih, kan? Sayangnya, Anda tidak berpikir bahwa imajinasi kita yang kuat, hei. Melihat wajah Fei Bai sedikit berubah, dia melanjutkan, trik semacam ini terlalu kuno, dan aku terlihat melalui kemuliaan gadis cerdas. Fei Bai tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tinjunya, mengungkapkan sedikit fluktuasi dalam hatinya. Bayarannya kecil, kedua wanita memiliki setidaknya aliran ketujuh dari simbol Tianzun, yang mungkin lebih penting daripada pembuluh darah di sini. Dewa menyarankan Anda untuk melepaskan pikiran, bawa kedua orang ini ke bawah, sempurnakan simbol Tianzun. Putih, 4 langkah, dingin dan berkata, meskipun ia mengatakan bahwa Fei Bai adalah bayaran yang kecil, tidak ada rasa hormat dalam nada. Setiap orang 4 langkah, dan budidayanya bahkan lebih tinggi.
Dikatakan bahwa bayarannya lebih rendah daripada wajah ayah Fei Baizu. Itu adalah orang kuat 5 langkah, yaitu 100 tambahan 4 langkah belum tentu sebanding. Ya, generasiku mengejar langit, bisakah kamu salah untuk warna perempuan? Wajah Fei Bai jelek, dia tidak ingin menyerah pada Ratu dan Hunyuo, karena dalam pandangannya, jalan menuju kultivasi adalah panjang. Jika ada warna yang menakjubkan, secara alami tidak lagi layu. Namun, seperti yang dikatakan keduanya, dapatkah kedua wanita itu mengikutinya? Dia juga orang yang tegas, dan mengangguk segera, bagus. Dia bergabung dengan kelompok pertempuran, dan 3 kekuatan 4 langkah bersama, gadis harimau itu canggung. Fei Baizu hanya tahap awal 4 langkah, tetapi ia menjalankan simbol 7 aliran. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Hunyuo. 3 lusin, memberi Hunyuo tekanan luar biasa. Wow, tak tahu malu. 3 hit 1, Hunyuo memukau, tapi itu menggigit. Dia ingin pensiun, tetapi bagaimana dengan Ratu? Meskipun kedua wanita itu berkelahi, mereka semua adalah orang-orang Laojia, bagaimana mereka bisa saling memandang satu sama lain? Mundur, kata Ratu. Dia mencondongkan tubuh ke arah Hunyuo. Oh, biarkan kamu berlari, maka kita tidak perlu mencampur, kata jubah merah dalam 4 langkah. Dia sangat ditekan, dan 1 jam berlalu. Hunyuo tidak memiliki simbol 7 aliran keempat untuk dijalankan. Kekuatannya jatuh tajam, baunya tak tahu malu. Apalagi yang kamu miliki? Hunyuo memanggil Ratu. Sang Ratu mengangkat bahu dan berkata bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Begitulah Ling Han keluar. Hunyuo berteriak, Ling Han, ayo bantu. Aku masih ingin menyelamatkan orang. Bai mencibir dalam 4 langkah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Oh, mengapa kamu begitu yakin? Hei, sosok itu melintas, dan Ling Han sudah ada di sana. Ling Han, Hunyuo berteriak. Tidak peduli apapun kesempatannya, tiba-tiba melompat ke tubuh Ling Han, beruang itu memeluknya. Meskipun Fei Baizu sudah memikirkan kedua wanita itu, dia bisa melihat bahwa Hunyuo dan Ling Han begitu dekat. Dia masih tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Dia mendengus dan berkata, 2 langkah kecil. Nada suaranya penuh dengan jijik. Jubah putih dan merah juga merupakan tawa besar. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya sebut mereka. Saya pikir saya hanya pemain 2 langkah. Apa yang bisa dilakukan 2 langkah? Ling Han menatap Fei Baizu. Apakah kamu berani untuk memukul ide istriku? Apa yang kamu timur? Fei Baizu tidak menyelesaikan sepatah kata pun, hanya untuk melihat bahwa Ling Han telah terbunuh. Sebuah pukulan. Pukulan ini sangat cepat. Meskipun Fei Baizu sedikit terkejut, dia tidak peduli, dan seberapa cepat itu, hanya 2 langkah. Dia mengambil gambar untuk Ling Han. Saat ini dia telah menjalankan simbol Tianzun. Kekuatan tempur berada di puncaknya, mencapai media 4 langkah, itu sangat mengerikan. Hai, setelah pukulan tinju, Fei Baizu bergidik, dan seluruh orang menyemburkan lapisan kabut darah. Lebih sedikit. Baik Bai dan Hong Pao terkejut. Bagaimana mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak memiliki telapak tangan untuk membunuh dingin? Apakah sakit? Fei Baizu tidak menjawab mereka, hanya berdiri diam. Keduanya kaget dan apa yang terjadi. Ling Han tidak lagi memperhatikan Fei Baizu, berjalan menuju jubah merah dan putih. Dia memiliki cahaya rune di tubuhnya. Meskipun hanya ada 1, itu adalah mendominasi penindasan semua langit. Karena ini adalah simbol dewa kelas 1. Apa simbol Tianzun ini? Ini mengerikan, sepertinya lebih. Baik jubah merah dan putih berseru, dan bahkan lupa memperhatikan situasi Fei Bai saat ini. Ling Han berteriak, meninju, kekuatan tak berujung mendidih, puncak di dekatnya jatuh sepotong demi sepotong, dan langit lebih ganas, dan runtuh berkeping-keping. Jubah merah dan putih terkejut. Mereka hanya terkejut bahwa Ling Han bisa melawan Fei Baizu,
Tetapi sekarang mereka menghadapi Ling Han secara pribadi dan tahu tekanan macam apa itu. Mereka dengan cepat memprovokasi kekuatan tempur terkuat mereka dan pergi ke dingin. Hai, namun, hanya hantaman. Mereka hanya merasakan hantaman yang mengerikan. Seluruh pembuluh darah dan tulang-tulang tubuh semuanya runtuh dalam sekejap. Mereka canggung. 2 langkah, hanya pukulan untuk membuat mereka memukul keras. Benar-benar kehilangan kekuatan perang ulang. Apakah ini masih manusia? Ling Han kagum. Aku tidak mati. Ketika dia memikirkannya, mereka berdua harus meletakkan gagang telepon. Hei, saat responnya merespon, tubuh Fei Bai tiba-tiba meledak. Berubah menjadi hujan darah yang tak ada habisnya. Dia ditembak dan dibunuh oleh Ling Han, tetapi baru saat itulah dia meledak. Chapter 2889. 3 langkah. Jubah merah dan rambut putih hanya merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku, dan bergegas ke otak, dan keringat dingin keluar dari lapisan demi lapisan. Bisakah kamu tidak takut? Fei Baizu baru saja meninggal di depan mereka. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Bertobat, tanya Ling Han. Keduanya dengan cepat mengangguk, dan sekarang mereka benar-benar kehilangan kekuatan, dan mereka dapat membunuh mereka di langkah selanjutnya. Itu bagus, kamu bisa pergi di jalan. Ling Han membuat pukulan lain, berjongkok, jongkok, dan keduanya tiba-tiba berubah menjadi hujan darah, melangkah melalui debu putih. Ada 2 dendam di udara yang tidak mau membenci, mereka jelas telah memohon belas kasihan. Mengapa Ling Han masih mati? Ling Han tidak peduli, berani menembak istrinya, adalah berlutut dan menghancurkan 100 kepala, bagaimana cara membunuhnya? Boom, banyak esensi kehidupan bergegas menuju tubuh Ling Han. Ini adalah 3 langkah Tianzun. Ling Han hanya menatap 2 mata 3 langkah, tidak menembak, duduk langsung, menyempurnakan kehidupan tubuh. Dia tidak ingin menembak lagi. 3 gaya hidup 4 langkah membuatnya sedikit pendukung. Jelas lebih tidak nyaman untuk tampil dengan 2 lagi 3 langkah. Permaisuri dan Hun Yu tidak akan melepaskan kedua orang ini. Mereka telah keluar dan memiliki tinju dan kaki mereka. 2-3 langkah itu ketakutan sampai mati. Hanya 3 dari mereka 4 langkah. Tetapi mereka ditinju oleh Ling Han dan menyelesaikan ketiga pukulan itu. Melihat ratu dan gadis harimau terbunuh, mereka memiliki ide untuk bertarung, dan dengan cepat melarikan diri. Namun, kekuatan apa yang dimiliki ratu dan Hun Yu? Dalam pertempuran yang sama, Tianzun ingin menjadi mudah, tetapi Hun Yu 4 langkah. Bisakah kedua orang ini dengan mudah melarikan diri? Setelah 1 orang dihentikan oleh Hun Yu, sang ratu segera bergegas untuk bertarung, dan Hun Yu pun mengejar orang lain. Kerjasama antara kedua wanita tersebut adalah pemahaman yang diam-diam. Hanya sedikit waktu tunda, 3 langkah kedua telah lolos tanpa jejak. Dia melarikan diri. Hun Yu agak kecewa. Melihat ke belakang, dia dan ratu bergabung untuk menekan 3 langkah lagi. 3 langkah itu adalah bahwa sang ratu tidak mungkin bisa ditandingi, dan bagaimana itu bisa menjadi musuh kedua wanita itu. Segera dia ditabrak terak. Ling Han mendengus, bahkan jika itu bukan pembunuhannya sendiri. Tapi kehidupan 3 langkah ini juga tertarik padanya oleh masa lalu, dituangkan ke dalam tubuhnya, berubah menjadi nutrisi. Dia sudah makan cukup untuk mendukungnya, dan 3 langkah lainnya secara alami akan membuatnya tidak nyaman. Namun, ia telah memurnikan beberapa obat besar sebelumnya, dan kehidupan keempat Tianzun ini hampir dapat menerobos. Ayo, kekuatan pesawat di tubuhnya bekerja bersama, seperti cakram, dan esensi kehidupan ini dihancurkan dan diubah menjadi partikel tanpa partikel, memberi kekuatan pada bidang di setiap selnya. Kehidupan keempat dewa itu sangat kuat, tetapi dengan begitu banyak titik kekuatan, tidak banyak, hanya bisa membuat kultivasinya sedikit maju, tetapi ia hanya sedikit lebih buruk. 2 langkah menuju puncak, akhir sejati. Ling Han mulai berdampak 3 langkah. Faktanya,
Tidak ada kesulitan dalam 2 langkah, 3 langkah dan 4 langkah. Semua yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan kekuatan esensial dari dunia meta jenis lain untuk memperbaiki dirinya sendiri dan memperkuat dirinya sendiri. Ada lebih dari satu lebih sedikit, dan perbedaannya sangat besar. Ling Han telah menguasai anak virtual itu. Sekarang dia ingin mengkomunikasikan salah satu Mason, putra Zizi. Tidak ada titik tinggi atau rendah dalam 6 energi, tetapi dengan satu kombinasi, kekuatannya sama sekali berbeda. Secara teori, meskipun ada 6 jenis partikel esensial dalam kekosongan, mereka terlalu keras. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan membentuk badai energi. Ini membuat Tianzun menghindarinya. Bagaimana bisa dikomunikasikan? Tapi di sini berbeda. Bagus juga pesawat. Meskipun sudah mati, lingkungannya tidak begitu keras. Meskipun ada gesekan dan tabrakan partikel yang penting, itu berubah menjadi nyala api yang mengerikan, dan bahkan 9 langit dapat dengan mudah terbakar. Ling Han terus-menerus mencoba. Dia masih hanya memiliki satu jenis kekuatan penting di tubuhnya, dan penolakan terhadap kekuatan penting lainnya tidak terlalu besar, dan terobosannya seharusnya tidak sulit. "Frader, ayo kita pergi dulu," kata sang ratu. "Mereka akan membunuh orang kulit putih, dan ada 2 langkah dan 3 langkah. Orang tua Fei Baizu akan sanggup menahan napas ini dan menyalahkannya. Dia pasti akan membunuh dari waktu ke waktu." Ling Han mengangguk. Terobosan bukan 1/2 hal, dia masih berganti tempat perlahan. Dia meraih kedua wanita itu, dan kakinya disilangkan, dan saat itu sudah tak terhingga. Setelah berlari cukup jauh, Ling Han melepaskan kedua wanita itu, dan dia terus menyerang 3 langkah. Yang mengejutkannya, kecepatan terobosannya sangat lambat. Setelah 100 juta tahun berlalu, dia tidak bergerak, seolah-olah 5 kekuatan penting lainnya menjijikkan padanya dan sama sekali tidak berkomunikasi dengannya. Ratu dan Hung Yu sudah menunggu surat dengan tidak sabar. Mereka mencarinya di sini. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan batu asli. Setelah melewatkan periode waktu ini, sejumlah besar orang berdatangan, yang pasti membutuhkan persaingan yang ketat. Faktanya, beberapa orang telah pergi ke bawah tanah. Karena pesawat ketiga telah muncul, adalah mungkin untuk memiliki yang keempat, kelima dan ke-100. Ling Han lupa segalanya. Dia menyadari di dunia surga ini, dan pengetahuannya dilepaskan, seperti lautan. Jangan melihat peningkatannya selama bertahun-tahun, tetapi dia telah berjuang. Mengapa dia tidak merasakan jenis partikel esensial kedua? Tetapi setiap sel setara dengan bidang dan dapat tumbuh terus-menerus. Bahkan jika itu diambil dari pesawat level rendah, itu bisa dikembangbiakkan olehnya, dan masa depan tidak bisa menjadi pesawat super tinggi, tetapi energi yang perlu dikonsumsi harus mengerikan. Mungkin, saya belum pernah melihat kemungkinan hari ini, karena tidak cukup untuk melelahkan seluruh dunia Yuan. Tapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Karena masih ada kekosongan, tidak ada masalah di sini. Semua adalah partikel esensial, jumlahnya tidak terbatas, dan dapat mendukung pertumbuhan dingin hingga batasnya. Setelah 100 juta tahun, kekuatannya di pesawat meningkat secara alami. Oleh karena itu, bahkan jika dia belum berhasil menerobos, dia tidak takut. Lagi pula, dia belum bekerja keras. 200 juta tahun, 300 juta tahun, dan 500 juta tahun, waktu berlalu, dan 1 miliar tahun telah berlalu. Ling Han akhirnya merasakan kekuatan penting lainnya, yaitu Hengxi. Namun, itu adalah satu hal yang perlu dirasakan. Dapatkah Anda menariknya? Dan itu adalah masalah lain untuk menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Goyangan ini berusia 300 juta tahun lagi. Ling Han akhirnya mengekstraksi energi Hengxi, dan untuk pertama kalinya, ia beredar di dalam tubuh, yang secara resmi melangkah ke 3 langkah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Lin Yufu dan Xin Zihu hanya melangkah ke 4 langkah dalam 1 miliar tahun, tetapi butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk menembus 3 langkah.
Tapi dia tidak memiliki ketidakpuasan sedikitpun, karena masuknya lambat, kekuatan tempur terlalu kuat dan terlalu kuat. Chapter 2890. Saya ingin mencoba kekuatan saya. Entry lambat Ling Han juga untuk melihat siapa yang membandingkan. Lebih dari 1 miliar tahun dapat menembus 3 langkah. Berapa banyak lagi orang yang bisa melakukan ini? Hanya berbicara tentang bakat seni bela diri, Ling Han tidak mengakui dirinya sebagai yang terkuat, tetapi peluang dan ciptaannya melampaui siapapun. Misalnya, kekuatan pesawat yang mengakomodasi seluruh dunia Yuan memasuki tubuh. Apakah ada orang kedua yang melakukannya? Bakatnya tinggi, tapi kecepatan masuknya lebih cepat. Tetapi bahkan jika Lin Yufu dan kesombongan abadi lainnya, ini tidak terjebak dalam 4 langkah. Selain itu, bahkan jika mereka melewati masa lalu, mereka bisa 6 langkah dan 7 langkah, dan itu akan memakan waktu lebih lama. Selain itu, 7 langkah adalah akhir, selama Ling Han juga bisa melangkah ke 7 langkah, siapa yang bisa menyainginya? Mungkin, dia akan terkalahkan dalam 6 langkah. Menembus 3 langkah, sifat perampokan segera jatuh, tetapi Ling Han tidak masuk akal, dan serangan ini bahkan tidak memberinya pijatan. Dia menarik hengsi, terus-menerus marah di tubuh, dan menstabilkan kultivasi 3 langkahnya. Jika dia menerobos, kekuatan tempur tidak dapat ditingkatkan. Dia mengambil satu-satunya obat besar yang tersisa, dan menelan beberapa suap. Hanya menerobos, dia membutuhkan obat besar untuk membangun fondasi. Bahkan jika ada obat besar untuk membantu, Ling Han masih menghabiskan 100 juta tahun lagi untuk sepenuhnya membangun kembali 3 langkah. Tidak mungkin, kekuatan pesawatnya terlalu banyak, dan obat besar hanyalah setetes di ember. Sementara melangkah ke 3 langkah, tubuhnya juga menunjukkan simbol para dewa. Masih belum lengkap, tetapi kekuatan berkat telah mencapai lebih dari 40 kali. Jika sudah selesai, berapa kali bisa ditambahkan? Sambil menstabilkan ranah, Ling Han juga memperbaiki simbol ini. Kekuatan ratusan juta wajah dalam tubuh memiliki efek yang luar biasa, memberi nutrisi pada simbol ini dan membuatnya semakin lengkap. Kekuatan pesawat memiliki efek seperti itu. Ling Han pertama tidak mengerti, dan kemudian dia merasa malu. Dia sendiri setara dengan dunia Yuan. Mengapa dia tidak bisa menghangatkan simbol Tianzun? Simbol 3 langkah yang lengkap adalah simbol 4 aliran yang memberkati kekuatan 64 kali penuh. Apa level kekuatanku saat ini? Ling Han berkata pada dirinya sendiri, bisakah kamu menerobos 5 langkah? Jika dia bisa, maka dia benar-benar mengerikan. 5 langkah ke 4 langkah benar-benar bergulir, dan lompatan langkah ini terlalu besar. Dan Ling Han hanya 3 langkah pada awalnya, ia harus memiliki 5 langkah kekuatan tempur, itu sangat sederhana. Seperti ratu, semakin tinggi wilayahnya, semakin buruk kekuatan tempur Leapfrog. Misalnya, dia sekarang berada di 3 langkah awal, tetapi kekuatan tempur hanya 3 langkah, dan tidak ada terobosan dalam 4 langkah. Ling Han tidak sama, kekuatan pesawatnya, hidup, dan pertumbuhannya mengerikan. Aku benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilatih. Ling Han bangkit dan melangkah keluar, mengejar Ratu dan Hun Yu. Dia meninggalkan pesawatnya sendiri pada kedua wanita, hanya perlu merasakannya, tidak peduli seberapa jauh dia bisa menemukan jarak. Yang mengejutkannya, kedua wanita itu tidak lagi di level ini, tetapi teruskan. Dia tidak tinggal di sini lagi, tetapi dia mengikuti dan turun ke tanah. Melangkah jauh ke bawah tanah, ia segera menemukan bahwa partikel-partikel esensial di sini lebih padat, dan lapisan permukaan datar ini meremas seolah-olah itu membentuk tekanan besar, membuat partikel-partikel penting menjadi sangat padat. Di sini, tabrakan partikel-partikel esensial tidak diragukan lagi lebih kuat, dan nyala api yang mengerikan terbentuk berkeping-keping. Belum lagi 9 raja surgawi, itu adalah langkah demi langkah, dan mereka tidak akan tangguh, jika tidak mereka akan mudah terbakar.
Jika masih ada beberapa lapisan superposisi, adakah yang bisa pergi? Berpikir di dalam hati, dia dengan mudah menghancurkan masa lalu, sehingga dia sekarang cenderung menjadi kekuatan 5 langkah, yang secara alami berarti kecil. Segera, dia mengambil strata dan memasuki pesawat keempat. Dia pergi mencari jejak kedua wanita itu. Setelah beberapa hari, dia menjadi bugar. Ratu dan Hongyu bekerja dengan banyak orang. Saya tidak tahu harus berkata apa, dan suasananya tampak sangat tegang. Ling Han segera berkata, ingin bertarung, bagus. Sang ratu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimana pendapat orang ini tentang berkelahi sepanjang hari? Hongyu berkata, tidak. Kami sedang bernegosiasi apakah akan memasuki gua, bukan untuk bertarung. Ling Han tidak bisa membantu tetapi kecewa, tidak ada pertarungan. Dia juga ingin bermain dengan 5 langkah dan menguji kekuatan tempur. Hanya saja ada konflik di sini, dan tidak ada 5 langkah, semuanya 4 langkah. Ada Ling Han di tempat kejadian, Ratu dan Hongyu tentu saja berani. Mereka sangat menganjurkan untuk memasuki gua untuk dijelajahi. Beberapa orang memilih untuk mundur, dan beberapa orang memilih untuk masuk. Akibatnya, urat batu asli yang mencengangkan ditemukan di gua, dan orang-orang yang masuk semua mendapatkan. Ling Han memiliki kemampuan khusus untuk melihat batu itu. Tentu saja, mereka bertiga adalah yang paling berpenghasilan. Ada hampir 30 obat besar dan 7 simbol Tianzun, sehingga ketiganya bahagia. Mereka pergi mencari pembuluh darah baru. Ini sangat menarik. Ketika Ling Han masih dalam 2 langkah dan tidak ingin menyentuh 5 langkah, dia selalu bisa bertemu dengan orang yang kuat, atau setidaknya bertemu dengan 5 generasi keturunan, sehingga kedua belah pihak memiliki kebencian. Tapi dia tidak takut dengan 5 langkah sekarang, bahkan ketika dia ingin menemukan satu, kekuatan 5 langkah tampaknya menghilang sekaligus. Bukan hanya mereka, bahkan keturunan mereka tampaknya telah menghilang. Ini membuat Ling Han sangat tertekan, dan bahkan arwahnya juga lemah. Beberapa tahun kemudian, mereka menemukan pembuluh darah baru, dan ketika mereka menambang, ada seseorang yang muncul. Ini milik kita sekarang, tidak mau mati, Roll. Ada total 12 orang dalam gelombang ini, semuanya sekarang tersedia di sini, setidaknya 2 langkah. 1 langkah tidak mungkin untuk datang. Ling Han mendengar bahwa dia tidak marah dan bersukacita. Dia memandang ke-12 orang itu. Tetapi dia sangat kecewa, karena ke-12 orang ini hanya 2 langkah. Dia memegang harapan untuk berjaga-jaga, dengan mengatakan, lihatlah dirimu begitu arogan, apakah ada penatua 5 langkah di belakangnya? Ke-12 orang di sana saling berhadapan. Apa yang terjadi? Apakah orang ini canggung? Tanyakan latar belakang mereka. Orang-orang ini tertawa. Selama mereka bisa menjadi Tianzun, yang mana bukan surga dan materi yang aneh, bangga pada tulangnya, bagaimana bisa seperti ini? Maka itu akan memalukan. Ketahuilah bahwa kita tidak menyebalkan, jangan cepat-cepat keluar. Orang-orang ini berteriak kepada Ling Han. Ling Han menunjukkan Yan Yixiao. Bergegas adalah pukulan dan tendangan. Hehe, seberapa kuat dia? Dan beberapa kekacauan. 12 orang berteriak berulang-ulang. Patah tangan, patah ekstrim. Kamu, orang-orang ini terkejut dan marah. Ling Han tertawa. Kembalilah dan panggil orang tuamu, aku menunggu di sini. Orang-orang itu marah dan kaget. Orang ini bukan persediaan, dan tiba-tiba menjadi ganas. Tetapi mereka tahu bahwa mereka jauh dari lawan Ling Han. Mereka semua melarikan diri, dan mereka takut untuk mengatakan sepatah kata pun untuk dihancurkan oleh hawa dingin. Menonton 12 orang pergi, Ling Han menghancurkan tangannya dan tampak sedikit bersemangat. Untuk apa? Ratu tersenyum. Ling Han tersenyum dan berkata, ini bukan omong kosong. Maksudnya, tapi harapan di matanya sudah mengkhianatinya. Hampir 1 hari berlalu, Ling Han akhirnya berharap ke-12 orang itu akan kembali. Hei, dia meliriknya, tidak bisa menunjukkan kekecewaannya.
karena ke-12 orang itu mengundang 5 penyelamat, tetapi kelima semuanya adalah 4 langkah. Katakan baik-baik 5 langkah. Bersambung ke chapter 2891. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.